Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak kelas 1 semuanya yang soleh dan solehah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini, mari kita belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Muatan Bahasa Indonesia, mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sekarang dibuka bukunya Bu Pena 1D halaman 4. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Nah, benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup itu berbeda. Mari kita pelajari apa sih ciri-cirinya.
Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Apa ciri-cirinya benda hidup? Yang pertama adalah dapat bergerak sendiri. Kita sebagai manusia bisa bergerak menggunakan tangan dan kaki. Sedangkan kelinci, salah satu hewan yang bergerak menggunakan kaki dengan cara melompat. Nah, bagaimana dengan tanaman? Tanaman juga bisa bergerak, tetapi gerakannya tidak sama seperti kita manusia ataupun hewan ya. Gerakan tanaman biasanya tidak dapat kita amati secara langsung, tetapi tanaman bergerak mengikuti arah sinar matahari. Ada juga tanaman yang bisa bergerak saat kita sentuh. Ayo, siapa yang masih ingat? Betul sekali, itu adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu, jika kita sentuh daunnya, maka daunnya akan bergerak menutup. Ciri-ciri benda hidup yang kedua adalah bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Kita bisa menghirup nafas menggunakan hidung. Sedangkan ikan di dalam air, dia juga bernafas, tapi menggunakan insang. Kalau kita perhatikan ikan, itu mulutnya selalu membuka menutup untuk menyedot air. Di situ ikannya bukan minum ya, tetapi ikan sedang bernafas. Air masuk ke dalam mulut, kemudian udara di dalam air tersebut akan disaring oleh insang. Kemudian airnya dikeluarkan lagi. Nah, kalau tanaman, bagaimana cara bernafasnya? Ternyata di bagian bawah daun itu ada yang namanya mulut daun. Jadi, di dalam mulut daun itu ada lubang yang sangat kecil. Kita tidak bisa melihatnya ya, tetapi fungsinya adalah untuk mengambil udara dari sekitar. Ciri-ciri benda hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan dan air. Kita manusia bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hewan, dia memiliki makanan yang khusus. Misalnya, sapi, makannya apa? Rumput. Kemudian kalau harimau dikasih rumput mau apa tidak? Tidak mau, karena harimau itu makanannya daging. Sama halnya pada tanaman, kalau tanaman tidak rajin disirami atau dipupuk, maka tanaman akan menjadi layu dan juga mati. Ciri-ciri yang keempat adalah benda hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat. Sedangkan berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri benda hidup. Anak-anak harus hafal ya. Lalu, bagaimana dengan benda-benda pada gambar berikut ini? Nah, ternyata sepeda, boneka, dan mobil-mobilan itu termasuk benda tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri benda tak hidup itu kebalikannya dari benda hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Nah, kecuali jika benda tersebut memiliki mesin atau bisa ditancapkan ke listrik atau memiliki baterai. Jadi dia bisa bergerak, tetapi gerakannya bukan karena keinginan dia sendiri ya. Kemudian yang ciri kedua yaitu tidak bernafas. Ciri-ciri yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Ciri-ciri yang keempat, tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Jadi benda tak hidup itu tidak bisa bertambah besar, tidak bisa bertambah tinggi, ataupun bertambah banyak ya. Jumlahnya hanya tetap itu saja. Nah,
Untuk mengingat-ingat, membedakan bahwa benda hidup itu adalah ciptaan Allah, sedangkan benda tak hidup itu adalah buatan manusia. Sekarang kita buka halaman 8. Ada gambar kelinci dan gambar robot beserta ciri-cirinya. Kelinci itu dapat bergerak sendiri. Apa gerakan kelinci? Melompat, ya betul. Nah, kelinci memerlukan makanan dan air. Apa makanan kelinci? Wortel, sayur-sayuran, rumput, ya betul sekali. Nah, kelinci juga bernafas. Sedangkan robot tidak dapat bergerak sendiri ya, kecuali jika robot tersebut ada mesin atau baterainya, itu bisa digerakkan. Kemudian, robot memerlukan baterai untuk bergerak. Jika tidak ada baterainya atau baterainya habis, maka robot juga tidak dapat bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernafas. Jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah dari ciri-ciri tersebut kita bisa tahu bahwa kelinci adalah benda hidup, sedangkan robot adalah benda tak hidup. Lanjut, halaman 11. Mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Ya, misalnya gambar berikut ini. Dedi memelihara kucing dan burung. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air. Apa makanan kucing? Ikan, betul. Nah, sedangkan burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang karena burung memiliki sayap. Burung makan buah atau biji-bijian. Setiap hari kita harus memberi makan kepada hewan peliharaan tersebut. Kucing dan burung peliharaan Dedi tumbuh dengan sehat. Lalu kita buka halaman 16, menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Kita dapat menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat.
Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup, benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Kita perhatikan gambar berikut ini, yaitu pertumbuhan manusia. Tumbuh artinya bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat. Nah, apakah manusia pada saat lahir langsung besar seperti ini? Tidak ya. Awalnya saat baru lahir, manusia berupa bayi yang kecil. Kalau kalian punya adik di rumah, mungkin kalian tahu ya, adik bayi itu masih kecil. Kemudian lama-lama akan semakin tumbuh besar menjadi anak balita. Lama-lama semakin besar lagi, sudah bisa masuk sekolah menjadi fase anak-anak. Tambah besar lagi, memasuki tahapan remaja. Misalnya kakak-kakak kalian yang sudah bersekolah di SMP atau SMA. Kemudian masa remaja bertumbuh lagi menjadi manusia yang dewasa. Misalnya bapak ibu guru atau ayah dan bunda kalian di rumah. Itu merupakan tahapan manusia dewasa. Lama-lama manusia semakin tua menjadi kakek atau nenek. Berbeda lagi dengan pertumbuhan tanaman jagung. Awalnya tanaman jagung berasal dari biji jagung. Kemudian ditanam di dalam tanah, tumbuhlah akar dan tunasnya. Lama-lama akan tumbuh semakin besar, hingga berbunga dan berbuah kembali. Sedangkan jika pertumbuhan hewan, contohnya pada gambar adalah pertumbuhan ayam. Ayam awalnya berasal dari telur. Telur yang dierami induknya ayam akan menetas menjadi anak ayam. Semakin lama, tumbuh semakin besar menjadi ayam muda. Tumbuh lagi menjadi ayam dewasa yang siap untuk bertelur kembali. Nah, itu tadi adalah contoh pertumbuhan pada benda hidup. Sedangkan benda tak hidup atau benda mati tidak mengalami pertumbuhan maupun perkembangbiakan. Berkembangbiak itu apa sih artinya? Nah, sekarang kita belajar memahami arti kosakata baru di halaman 19. Bacalah teks berikut ini yang ada di dalam kotak. Berkembangbiak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembangbiak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Dari teks bacaan di atas, kita dapat melihat ada beberapa kosakata baru tentang makhluk hidup, yaitu pertama, berkembangbiak, yang kedua, punah, ketiga, dilindungi, keempat, langka. Apa saja itu artinya? Kamu dapat mencari arti kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita lihat yuk arti kosakata tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkembangbiak artinya sama dengan bertambah banyak tentang tanaman, ternak piaraan, dan sebagainya.
Sedangkan punah memiliki dua arti. Yang pertama, habis semua hingga tidak ada sisanya, benar-benar binasa. Arti yang kedua, hilang, lenyap, atau musnah. Kosakata dilindungi memiliki arti dijaga, dirawat, dipelihara, dan atau diselamatkan. Sedangkan langka artinya adalah jarang didapat, jarang ditemukan, atau jarang terjadi. Berikut ini ada beberapa contoh hewan yang dilindungi di Indonesia. Misalnya ada orang-utan, harimau Sumatera, lumba-lumba, komodo, burung merak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita wajib menjaga mereka agar mereka tidak menjadi hewan yang punah. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas anak-anak di rumah, yang pertama, tuliskan 5 benda tak hidup yang ada di sekitar rumahmu. Yang kedua, tuliskan 5 benda hidup sesuai tabel berikut ini. Ditulis nama benda hidup, cara bergerak, dan makanannya. Ditulis di buku tulis ya. Alhamdulillah, materi kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang tadi sudah mengikuti Zoom maupun yang menyimak video pembelajaran di YouTube. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.